Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk. Namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi?
dan masih bersemangat beribadah secara online. Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan hari esok. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan ataupun rencana Tuhan di dalam hidup ini. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami berbagai macam tekanan, permasalahan di dalam kehidupan kita, pergumulan dalam hidup kita. Mungkin sepertinya di luar dari kemampuan kita. Apakah kita akan melihatnya itu sebagai satu bentuk hambatan untuk kita bersyukur? Atau kita melihatnya itu sebagai satu kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sempurna? Bapak Ibu Saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup kita.
Tapi satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biar hari ini kita menyadari arti kehadiran daripada Tuhan. Karena kehadirannya akan terus memberikan kita kekuatan, penyertaan, dan anugerahnya, serta tuntunannya yang sempurna untuk kita melalui setiap permasalahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami akan terus bersyukur dan berterima kasih di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biar hari ini kami menyadari Tuhan, arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Allah yang terus memberikan kekuatan buat kami. Bahkan menggenapi setiap janji-janji-Mu untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk setiap hari bersyukur karena Engkau baik selama-lamanya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kau luar biasa buat setiap kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Biar kami terus mengerti arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya, ya Tuhan, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, sungguh heran dan besar bagi setiap kami, ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu, selalu, yes Lord, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan,
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kehadiran-Mu bagi kami. Oh Tuhan, takkan pernah berhenti kami memuji, takkan pernah berhenti kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Shara manara nara baya sekiaramu, tiara nara baya so. Shakara balala baya lala baya, shakara balala 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 baya, shakara balala balala baya shaki. Tiara nara baya so. Ina nara baya se. Shakala bala 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 bala. Shalala baya kiara nara nara so. Jesus. Shalala bala 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 bala. Shalala bala bala bala. Shalala bala bala bala. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti
Kami panggil Roh-Mu Tuhan, berencana dalam hidup kami. Oh ya kami memanggil-Mu, Kau Raja di atas segala-galanya. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Oh, sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming, kita sepakat bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biar segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi namamu Yesus. Jireh, the provider, pemelihara kami. Kami bersyukur Bapa. Kami mau beribadah Tuhan. Kau berkati ibadah kami. Yang mau sama-sama beribadah katakan amin. Shalom. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, tapi kami tahu dan percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian umatnya. Amin. Come on. Woo. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur. Sebab dia selama-lamanya baik. Hey! Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan, sorakan haleluya. Katakan Tuhan kita, come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang mau bersorak lebih lagi katakan sorakan haleluya. Sebab dia selama-lamanya baik. Beri sorak kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami akan terus setia dan percaya akan setiap janji-Mu Tuhan, sampai akhir kami menutup mata. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami akan terus setia melayani-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi dari bait yang pertama. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia ya Tuhan, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
nyatakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Kami akan terus setia Tuhan. Kami akan terus percaya akan setiap janji-Mu buat kami. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami akan terus setia melayani-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita dan katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Kami akan terus setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala CK7 Pak Dr. Yanto yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya boleh sharing pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami punya Allah yang dahsyat. Kalau pada hari ini sebagaimana kami ada, Tuhan, semua itu karena kebaikan Engkau. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, boleh menjadi satu kesaksian yang hidup buat setiap kami, bahkan kami boleh dirubah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita lihat firman-Nya di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Di ayatnya yang ke-21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.
Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dengan Geser. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita membaca firman-Nya di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai ke 25. Firman-Nya menceritakan bagaimana Daud mengalami satu tantangan, baik itu serangan yang pertama dari orang Filistin atau serangan yang kedua dari orang Filistin juga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan satu terobosan, satu breakthrough di dalam kehidupan Daud. Namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk flashback ya, mengenai kehidupan di mana Daud diurapi oleh Tuhan. Yang pertama, urapan yang Tuhan berikan kepada Daud, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Di mana Daud diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Itu adalah urapan yang Daud terima yang pertama. Kemudian yang urapan kedua yang Tuhan berikan kepada Daud saat Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda. Yang kita bisa baca di dalam 2 Samuel 2 ayatnya yang keempat bagian B. Ya, kemudian urapan yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan kepada Daud. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 5 ayatnya yang ketiga. Di mana Daud diurapi bukan hanya sebagai raja di Yehuda, tapi Daud pun juga diurapi sebagai raja di Israel. Satu-satunya raja yang sanggup menyatukan bangsa Israel, baik yang di utara maupun yang di selatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari satu urapan ke urapan yang kedua, ke urapan yang ketiga, ada satu progressive level, ada satu naik level yang Daud terima. Ya, namun semakin level Daud terima semakin tinggi, di situ pun juga tantangan yang Daud terima semakin tinggi. Dalam hal ini, Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan menunda berkat yang lebih besar terjadi di dalam hidup kita, bukan karena kita tidak siap menerima berkat tersebut, tetapi mungkin kita tidak siap menerima tantangan di balik berkat tersebut. Ya, setiap kita pasti mengalami pergumulan. Setiap kita pasti mengalami satu pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian saat ini rindu untuk terobosan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Apapun itu Bapak Ibu, baik itu terobosan dalam keluarga maupun terobosan di dalam kesehatan kita, atau terobosan di dalam usaha pekerjaan kita. Juga terobosan mungkin kecanduan dalam hal-hal yang negatif. Satu hal yang kita harus percaya, kalau Tuhan sanggup melakukan terobosan di dalam hidup Daud, Tuhan yang sama yang akan sanggup melakukan terobosan di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu semua. Mari yang percaya katakan amin, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana ada kunci-kunci untuk kita boleh mendapatkan breakthrough di dalam Tuhan. Hal yang sama yang Daud lakukan untuk mendapatkan breakthrough yang daripada Tuhan. Yang pertama, yaitu mencari Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, ya, kita lihat di sini, tetapi Daud mendengar hal itu. Pada saat Daud mendengar bahwa orang Filistin rencana untuk menyerang Daud, rencana untuk mengalahkan Daud. Di sini lalu apa yang Daud lakukan? Daud pergi ke gubuk pertahanan. Bukan hanya itu, di ayatnya ke-19 bagian A, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Juga pada saat Daud
rencana diserang untuk kedua kalinya oleh orang Filistin, Daud pun juga sama. Yang pertama yang dia lakukan adalah mencari Tuhannya. Di dalam ayatnya yang ke-23 bagian A, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Bapak Ibu, hal yang pertama dan yang utama yang Daud lakukan yaitu mencari Tuhannya. Daud pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdua sama Tuhan. Dia betul-betul mencari Tuhannya, bukan mencari jenderalnya, bukan mencari pasukan-pasukannya. Hal yang pertama dan hal yang utama untuk Daud adalah mencari Tuhan. Daud punya banyak alasan untuk dia mengandalkan kekuatannya, untuk dia mengandalkan apa yang dia punya. Tetapi Daud lebih mengutamakan apa yang Tuhannya mampu dia lakukan. Bapak Ibu, yang langkah yang pertama, apakah kita sudah mencari Tuhan saat kita memerlukan terobosan di dalam hidup kita? Atau kita mencari manusia? Atau kita mencari kekuatan kita? Atau kita mengandalkan apa yang bisa kita andalkan? Bapak Ibu, saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami pergumulan, satu hal Tuhan ingatkan melalui firman pada hari ini, carilah Tuhan dahulu. Dengarlah apa yang Tuhan katakan. Daud percaya kunci untuk breakthrough bukan terletak dari kekuatannya. Kunci breakthrough bukan terletak dari kemampuannya. Kunci breakthrough terletak dari kepekaan Daud mendengar suara Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingatkan, saya mau belajar seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Pertama, di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B dengan jelas dikatakan, Daud pada saat mendapatkan satu tantangan, mendapat satu pergumulan, Daud mencari Tuhannya. Daud tidak mencari jenderalnya, Daud tidak mencari kekuatannya. Satu hal yang pertama, Bapak Ibu. Langkah yang pertama, langkah yang utama adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Kunci breakthrough bukan terletak dari kekuatan. Kunci breakthrough terletak dari kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Ya, di wadah CK7 saya mengucap syukur sekali. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung di doa fajar. Bukan hanya di doa fajar, kita pun juga ada menara doa. Doa fajar yang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Demikian pun juga dengan menara doa. Dari jam 4.40 di doa fajar. Dan untuk menara doa setiap Senin dan Sabtu dari jam 3 sampai jam 9 malam. Mari kita mau pertajam kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bergabung bersama kami. CK7 sudah memberikan fasilitas semuanya. Bapak Ibu tinggal bergabung bersama kami. Langkah kedua, apa yang Daud ajarkan untuk supaya kita boleh mendapatkan satu breakthrough di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Daud menaruh imannya kepada Tuhan. Setelah Daud mencari Tuhan, Daud mendengar apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya melalui kepekaan Daud. Bukan hanya di situ, Daud pun juga menaruh seluruh kepercayaan Daud kepada Tuhannya di dalam iman Daud kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-19 bagian B. Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian di ayatnya yang ke-23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dilanjutkan di ayat ke-24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Bapak Ibu, hal yang kedua
yang perlu kita ikuti. Apakah kita cukup dengan mencari Tuhan? Apakah kita cukup dengan hanya mendengar apa yang Tuhan perintahkan? Mari hal yang kedua, seperti Daud. Daud memiliki iman. Ya, pada waktu orang Filistin menyerang, pada waktu serangan yang pertama, Tuhan meminta Daud untuk maju. Ya, Daud lakukan apa yang Tuhan katakan. Karena Daud percaya sepenuhnya, dengan iman dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang terbaik. Daud maju untuk langsung boleh menyerang orang Filistin. Namun hal yang kedua, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak masuk akal yang Tuhan minta Daud lakukan. Dia seorang pahlawan perang. Dia tidak pernah melakukan hal yang Tuhan minta dia lakukan untuk supaya bisa mengalahkan bangsa Filistin yang begitu besar. Tuhan meminta Daud untuk supaya betul-betul taat kepada perintah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-23 dengan jelas dikatakan, Tuhan meminta Daud untuk membuat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Mungkin sesuatu yang lucu sekali. Bagaimana Daud bisa mengalahkan musuh orang Filistin? Tuhan minta hanya membuat satu lingkaran sampai ke belakang mereka. Bukan hanya itu saja. Tuhan juga memberikan tanda kepada Daud. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan, pada saat Daud mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita menaruh iman kita kepada Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, apakah kita percaya kepada cara Tuhan? Atau kita percaya kepada cara menurut kita sendiri? Hal yang kedua yang Daud lakukan, apapun yang Tuhan perintahkan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud sangat sadar sekali, kalau Daud mau mengalami breakthrough yang dia bisa lihat, kalau Daud mau mengalami breakthrough yang dia mau alami, dia harus mengalami breakthrough di dalam diri Daud sendiri. Ya, karena dia percaya saat dia mengalami breakthrough di dalam diri sendiri, ini berbicara mengenai iman Daud, ini berbicara mengenai hati Daud. Masih ada enggak ganjalan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Hal ini Tuhan ingatkan buat saya, buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita mau menerima terobosan di dalam Tuhan, mari kita mau mendapatkan terobosan di dalam kita. Sebelum kita mendapatkan terobosan di luar kita, kita minta Tuhan untuk membereskan di dalam kita. Sebelum Tuhan membereskan di luar kita. Itulah langkah kedua Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Saya rindu pun juga untuk memberikan satu kesaksian. Di tahun 2007 saya mengalami kebangkrutan, di tahun 2008, kemudian di tahun 2009, 2010, kalau nggak salah di tahun 2011. Hutang-hutang yang begitu banyak akhirnya dapat dilunasi. Saya bekerja kembali bersama istri, bertahun-tahun kita mendapatkan berkat melalui gaji yang kami terima, salary yang kami terima. Bertahun-tahun kami setia memberikan apa yang wajib kami berikan kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang harus kami kembalikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu pun juga kewajiban kami untuk membayar hutang kepada supplier-supplier. Kami lakukan satu persatu kami bayar. Istri saya melakukan semuanya dicicil satu persatu. Sampai akhirnya Bapak Ibu di tahun 2012 ya saya bersama istri rindu untuk kembali memulai usaha kami, merintis usaha kami lagi dari nol, dari mulai nol. Kemudian saya bilang sama istri saya, yuk kita sama-sama merintis satu pekerjaan kembali, satu usaha kembali ya agar kita bisa punya waktu lebih lagi. Kemudian namun satu hal yang menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan saya. Bagaimana
memulai usaha tanpa modal. Kemudian saya bilang sama istri saya, bagaimana kita memulai usaha itu? Kita semuanya nggak ada modal. Uang kita sudah habis untuk bayar hutang dengan makanan sehari-hari. Kita hidup sederhana. Di tabungan hanya ada sedikit sekali dan tidak memungkinkan untuk kita memulai usaha itu. Kemudian saya mengambil inisiatif. Saya meeting, kemudian saya membuat satu laporan keuangan. Saya buat laporan keuangan yang begitu tebal sekali. Saya melakukan sesuatu yang saya pikir saya bisa mendapatkan itu. Kemudian saya mulai mendekatkan. Saya mulai approach satu bank besar kepada bank yang lainnya. Kemudian begitu banyak bank sudah saya dekati untuk supaya saya dapat mendapatkan pinjaman dari bank. Sampai di mana kami berdua sudah mencoba terus berminggu-minggu, berbulan-bulan kami coba. Namun hasilnya gak ada sama sekali. Di suatu hari saat saya dan istri saya kita sama-sama berdoa bersama-sama di pagi hari, ya. Kemudian saya berdoa demikian, Tuhan, tunjukkan kepada saya Tuhan, bank mana yang bisa memberikan belas kasihan kepada kami untuk memberikan pinjaman untuk usaha yang kami rencanakan Tuhan. Kita berdoa seperti itu doa saya kepada Tuhan. Namun Tuhan menjawab doa. Tuhan begitu kuat sekali, dia berbicara kepada saya. Dan dia bilang, Jan, kenapa kamu mengandalkan iman kamu kepada bank? Kenapa kamu mengandalkan pengharapan kamu kepada begitu banyak bank? Kenapa kamu tidak mengandalkan pengharapan kamu kepada saya, kata Tuhan? Apakah saya tidak punya bank di surga? Percayalah kepada Bank of Heaven. Bapak Ibu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya betul-betul minta ampun sama Tuhan. Di pagi itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya yang tidak bersandar kepada Engkau. Yang saya bersandar kepada manusia. Saat itu pun juga saya mengambil satu tindakan iman Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya. Ya, kemudian saya ajakin teman saya juga. Tim juga saya ajakin. Yuk mari kita sama-sama membuat satu presentation. Kita akan ketemu dengan brand owner. Kita akan membuat satu presentasi. Dan kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Singkat cerita, Tuhan pertemukan kami dengan salah satu brand owner pakaian terkenal di Indonesia. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian saya bertemu dan saya membuat satu presentasi. Saya bilang kepada istri saya, tolong dukung saya di dalam doa. Kemudian puji Tuhan. Meeting selesai, presentasi selesai. Dan si owner ini bilang kepada kami juga di depan seluruh tim-timnya, dia berbicara seperti ini. Wow, presentasinya baik sekali. Saya setuju untuk mencoba memberikan test order buat kamu. Ya, saya masih ingat waktu itu dia memberikan beberapa ribu pieces test order kepada kami. Saya sangat bersuka cita sekali Bapak Ibu. Tuhan berkenan untuk setiap presentasi yang baru saja dilakukan. Namun pada saat itu pun juga saya bilang kepada Bapak ini, Pak, terima kasih untuk kepercayaan Bapak. Bapak mau memberikan test order kepada kami. Namun satu hal Pak, yang saya pengen cerita kepada Bapak, mohon maaf Pak, kami tidak punya modal kerja. Kami tidak punya modal. Kami punya Pak, kami punya pengetahuan Pak. Kami punya kemampuan nih Pak untuk bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan Bapak. Kami yakin Pak bahwa presentasi dari apa yang kami lakukan itu mendapatkan hasil yang terbaik buat brand Bapak. Dan brand Bapak pasti maju. Dia ketawa sama saya. Pada waktu itu dengan hati yang dak-dik-duk Bapak Ibu. Dia ketawa sama saya. Dia bilang, Chandra, kamu mau bisnis sama kita, kamu buat presentasi, tapi kamu gak punya modal. Apa kamu gak salah? Tapi Chan, dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Dia bilang,
ya sudah, saya kasih kamu, saya bantu kamu, saya coba. Jadi begini caranya. Saat material datang ke pabrik di mana kamu mau mengerjakan baju tersebut, saya akan bayar penuh seharga bahan materi tersebut. Saya bersuka cita, saya berterima kasih kepada Bapak ini. Saya bilang, Pak, terima kasih Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya dan teman-teman semuanya akan melakukan yang terbaik, Pak. Wow, akhirnya kami kembali ke Jakarta. Pada waktu itu meetingnya di Bandung. Saya telepon kepada istri saya dan saya bilang, wah, kita sudah mendapatkan test order dari Bapak ini, dari brand ini. Wah, kita bersuka cita. Namun masih ada satu hal lagi Bapak Ibu. Bagaimana saya beli bahan tersebut? Bahan tersebut saya harus beli dari China. Dan kita semua tahu, pada saat kita beli dari China, kita harus bayar cash. Tapi saya punya iman. Kemudian pada waktu saya pulang ke rumah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Engkau tidak berhenti di sini dan akan Engkau terus menyelesaikan order ini Bapak. Dan saya bilang sama istri saya, minggu depan saya pergi ke China. Saya pergi ke China minggu depan dan saya bertemu dengan perusahaan yang begitu besar sekali Bapak Ibu. Yang pernah saya ketemu dengan salah satu ownernya 15 menit saja di Jakarta. Itu pun juga sudah lama. Akhirnya saya membuat satu presentasi. Saya bilang kepada beliau bahwa kami akan memberikan satu order yang banyak. Ya, yang berkepanjangan. Kami percaya kami bisa memberikan order yang begitu bagus buat perusahaan Bapak. Ya, dan kita punya test order. Ya, sekian meter test ordernya untuk membuat baju beberapa ribu pieces. Setelah selesai presentasi, kembali Tuhan begitu baik. Tuhan berkenan, Dia berterima kasih untuk presentasi yang sudah kami lakukan, yang sudah saya lakukan. Waktu itu saya sendiri pergi ke China. Ya, kemudian saya melanjutkan kembali pembahasan kami. Saya berkata kepada salah satu owner ini, kemudian, Pak, terima kasih untuk support yang Bapak berikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa bukan hanya saat ini kita bertemu, tetapi kita pun juga akan memberikan order yang lebih banyak lagi. Saya percaya kepada Bapak dan saya berharap Bapak juga percaya kepada saya. Ya, Pak, saya bilang, saya perlu kredit dari Bapak. Dan dia kaget sekali. Dan dia betul-betul kaget sekali. Ya, kemudian dia tanya, ini kan order kamu yang pertama. Kamu nggak salah untuk kita memberikan kredit kepada kamu. Enggak Pak, Bapak nggak salah. Bapak percaya kepada saya. Bapak berikan kredit kepada saya. Dan saya akan menepatinya Pak. Kemudian, ya sudah kalau gitu. Ya saya percaya kepada kamu. Saya kasih 45 hari untuk kamu bayar kepada kami. Saya bilang kepada dia, saya tidak akan mengecewakan, saya akan bayar. Bahkan saya pun juga kalau memang saya bisa, saya pasti akan membayar sebelum jatuh tempo. Bapak Ibu, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat sekali. Saya pulang ke hotel, kemudian saya pulang, saya tersungkur sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan terobosan, Engkau Allah yang dahsyat. Kalau Engkau meminta sesuatu kepada saya, Engkau pun juga yang memampukan saya. Kalau saya berharap sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih daripada yang apa aku pikirkan. Saya kembali ke Indonesia, saya bersuka cita, saya sharing kepada istri saya, kemudian saya sharing kepada tim juga, kepada teman-teman pun juga. Kita bisa mengerjakan test order ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah kain datang ke Indonesia, saya foto dan saya kirim seperti janji kita pun juga waktu itu untuk memberikan kepada tim dari pemilik si brand ini. Dalam 1-2 hari kami dibayar sejumlah nilai dari bahan tersebut. Ya, belum jatuh tempo 45 hari, kita sudah membayar kepada supplier tersebut, Bapak Ibu. Jadi itu berlangsung bukan hanya test order, itu berlangsung
berbulan, bahkan bertahun. Sampai di mana Tuhan percayakan perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Sampai berjuta-juta meter kita placing order kepada supplier di China ini. Saya sangat mengucap syukur sekali Bapak Ibu saat di mana saya membutuhkan dukungan. Saya membutuhkan doa dari teman-teman. Sebelum saya pergi ke Bandung, waktu itu ketemu dengan brand owner. Baik sebelum saya pergi ke China, saya selalu minta dukungan kepada teman-teman di komunitas. Mereka dengan setia, bahkan sebagian pun juga tuh ada yang berpuasa untuk kepergian saya ini. Bapak Ibu, komunitas sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Apalagi komunitas orang percaya. Di gereja ini ada satu komunitas yang kita sebut dengan COOL, Community of Love. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami, mari bergabung bersama kami. Kita ada lebih dari 360 COOL di bawah wadah CK7 ini dengan 5 generasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, dari sekolah minggu sampai UMAS ada COOL yang bisa membantu kita semuanya untuk kita bisa bersama-sama berkomunitas bersama. Mari Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Silahkan Bapak Ibu segera menghubungi nomor-nomor tersebut untuk bergabung bersama komunitas kami. Sekali lagi, itulah yang Tuhan taruh. Bagaimana kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang kedua Bapak Ibu. Kalau kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih semuanya. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan di dalam prosesnya? Daud mendapatkan satu terobosan yang daripada Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam ayatnya yang ke-20 dan yang ke-25. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Di ayatnya yang ke-20. Di mana Tuhan memberikan kemenangan atas serangan orang Filistin yang pertama. Langkah ketiga, bukan hanya Daud mencari Tuhan, bukan hanya Daud mendengar peka terhadap apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan. Tapi langkah yang ketiga, Daud mengambil action. Daud bertindak dengan iman. Daud melangkah, Daud maju. Di dalam ayatnya yang ke-20 yang baru saja kita baca, dengan jelas berkata bahwa maka Daud maju berperang melawan orang Filistin tersebut. Di mana orang Filistin yang pada saat itu memencar di lembah Refaim. Lembah Refaim adalah artinya Bapak Ibu. Refaim berarti satu lembah raksasa. Refaim berarti pergumulan kita yang begitu besar sekali. Refaim berarti satu kekelaman Bapak Ibu. Namun apapun juga yang menjadi pergumulan kita, apapun juga yang menjadi raksasa masalah di dalam hidup kita, Tuhan sanggup merubah lembah Refaim menjadi Baal Perasim. Bapak Ibu, dengan jelas di sini saat Daud mengambil langkah dengan iman, Tuhan melakukan satu terobosan yang begitu dahsyat sekali seperti air yang menerobos. Oleh karena itu Daud menamakan tempat tersebut yang tadinya lembah Refaim menjadi Baal Perasim. Bapak Ibu, Baal Perasim artinya adalah God of the breakthrough. Allah yang membuat terobosan. Itu adalah cara Tuhan terhadap Daud di dalam memenangkan
peperangan atau ancaman serangan dari orang Filistin. Bapak Ibu, satu hal yang Daud lakukan adalah hal yang tepat. Daud berperang setelah Tuhan berperang buat dia. Janganlah kita berperang sebelum Tuhan berperang buat kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan izinkan kita berperang dengan kekuatan kita. Kemudian kalau kita izinkan Tuhan yang mengambil alih setiap pergumulan kita, Tuhan akan berperang di depan kita. Dan Tuhan akan meminta kita untuk berperang setelahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bukan hanya itu saja yang Daud lakukan, kita sudah belajar. Yang pertama, Daud peka mendengar suara Tuhan. Daud mencari Tuhan. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia punya iman sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Daud mengambil action. Daud mengambil satu langkah dengan iman. Satu hal yang kita pelajari pun juga. Dari sini kita belajar satu rema. Di mana Tuhan meminta Daud saat Daud mengalahkan orang Filistin yang kedua kalinya. Tuhan meminta Daud melakukan satu cara yang tidak masuk akal. Daud mengalahkan hal-hal yang lainnya, tetapi Tuhan punya segala cara untuk melakukan terobosan di dalam hidup Daud, termasuk kepada kita pun juga. Tuhan punya segala cara untuk melakukan terobosan di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaannya, apakah kita percaya dengan cara Tuhan? Dengan cara Tuhan yang tidak masuk akal. Cara Tuhan yang tidak nyaman, yang belum pernah kita lakukan. Cara Tuhan yang di luar comfort zone kita. Apakah kita percaya saat Tuhan meminta kita melakukan untuk bertindak dengan apa yang Tuhan minta kepada kita. Caranya yang ajaib. Hari ini rema firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita saat Tuhan berbicara kepada kita. Saat kita mengandalkan Tuhan. Saat kita melangkah kepada Tuhan. Jangan batasi dengan apa yang kita bisa. Jangan batasi dengan apa yang kita mampu. Jangan batasi dengan apa yang biasa kita lakukan. Tetapi biarlah kita melihat Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kembali saya rindu untuk memberikan satu kesaksian buat Bapak Ibu. Di tahun 2020, kita tahu ada pandemi COVID terjadi, ya, dan usaha pakaian yang Tuhan percayakan kepada kami stop total pada waktu itu. Dari awal tahun, kemudian khususnya di bulan Maret dan seterusnya di bulan berikutnya, setiap biaya kita keluarkan, namun kita sama sekali tidak mendapatkan satu pun juga income. Bapak Ibu, kemudian suatu malam saya bicara kembali sama istri saya, bagaimana kalau kita rencana untuk menutup usaha yang Tuhan sudah percayakan dari tahun 2012 itu. 8 tahun waktu kita memulai usaha tersebut bersama-sama. Kemudian istri saya dan saya berdoa sama Tuhan. Saya masih ingat sekali suatu malam pada waktu itu saya sendiri berdoa saat teduh. Dan di saat itu pun juga saya sedang mempersiapkan satu suplemen cool di mana Tuhan berbicara begitu jelas sekali. Tuhan meminta saya untuk membawakan firman Tuhan yang berjudul breakthrough, yang berjudul terobosan. Jujur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya membawakan tema breakthrough, tetapi saya sendiri tidak mengalami terobosan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa membuat satu firman Tuhan melalui suplemen ini, tetapi saya tidak mengalami breakthrough. Namun saya mau taat, saya minta ampun sama Tuhan. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan tolong saya. Dan saya akhirnya bilang, Tuhan oke Tuhan, saya nyerah Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan.
Akhirnya saya membuat suplemen tersebut sebelum saya berikan kepada Ibu Grace dan juga Pak Robert di dalam bagian pengajaran, meminta persetujuan dari beliau. Singkat cerita, akhirnya suplemen cool tersebut terbentuklah dengan tema Breakthrough Series. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman saya, sahabat dekat saya. Saya masih ingat waktu itu sekitar jam 10 malam saya ditelepon. Waktu saya sendiri, waktu saya belajar. Kemudian dia bilang, Chan, gimana kalau kita main sepeda bareng? Waktu itu di bulan Mei kalau nggak salah Bapak Ibu, di bulan Mei tahun 2020. Kemudian, kamu mesti beli sepeda lipat, yuk kita main samaan. Sekarang lagi rame banget nih sepeda lipat, yuk kamu beli, yuk kita main samaan. Kemudian saya bilang, coba ya, nanti saya pengen sih, jujur saya pengen main sepeda sama kalian semuanya. Tapi coba ya, saya bilang sama istri saya, ya. Saya mencoba memberanikan diri, Bapak Ibu ngomong sama istri saya, yang tentunya nggak disetujui. Bagaimana mungkin kita membeli satu sepeda, sedangkan kita sendiri perlu membayar salary expenses di kantor. Ya, singkat cerita, ya udah aku bilang beli satu aja, boleh nggak, agar kita bisa main bareng. Saya bilang gitu. Namun singkat cerita, belum terjadi apa yang saya harapkan untuk mendapatkan sepeda itu. Kemudian di hari esoknya, pada saat kembali saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan berbicara begitu jelas sekali kepada saya. Chan, kamu sudah membuat suplemen Breakthrough. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai yang ke-25. Sekarang kenapa kamu nggak jualan sepeda? Saya kaget sekali. Kemudian respon saya kepada Tuhan, bagaimana mungkin saya jual sepeda Tuhan? Saya nggak punya pengalaman sama sekali. Saya nggak pernah. Saya pengalaman lama sekali. Pengalaman saya di bidang fashion sudah puluhan tahun Tuhan. Kenapa Tuhan nggak meminta saya untuk mengembangkan atau membuka pintu terhadap usaha fashion yang sekarang sedang bermasalah? Tapi Tuhan begitu jelas sekali. Kembali. Saya mau taat sama Tuhan. Di malam itu pun juga saya melakukan bagian saya. Saya terus belajar mengenai sepeda, mengenai aksesorisnya, mengenai spare partnya. Kemudian saya menghubungi teman-teman yang di China. Saya menghubungi beberapa supplier, saya cari dan saya cari setiap hari saya cari. Saya mau taat sama Tuhan. Apapun cara yang tidak mungkin menurut saya. Cara yang sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Bahkan itu cara yang menurut saya nggak tahu apa-apa. Tapi tetap saya taat dan saya lakukan. Bapak Ibu, kalau hari ini sudah 10 bulan usaha sepeda yang Tuhan percayakan. Walaupun melalui online, bukan melalui offline karena during COVID pandemic ini. Ya, bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan bisa membiayai seluruh expenses yang ada di kantor. Bukan hanya itu saja. Tuhan izinkan kita mengembangkan usaha ini dengan merekrut terus tenaga kerja yang baru. Menjadi berkat buat banyak orang. Tidak berhenti di situ. Usaha pakaian kami mulai berjalan kembali. Satu hal yang saya percaya, saya mau belajar. Pada hari ini saya mau belajar untuk mengambil action. Mengambil satu tindakan iman saat Tuhan meminta kita. Saat Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk kita boleh mendengar suaranya. Saat kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari apapun cara Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk supaya kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau terobosan itu boleh terjadi di dalam hidup kami, ya, saya sangat percaya, saya sangat sekali percaya terobosan pun juga bisa terjadi atas Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak pernah lihat kita. Tuhan melihat hati kita.
biarlah kita mengalami terobosan di dalam diri kita. Sebelum Tuhan bukakan, kita mengalami terobosan di luar kita. Karena saat kita percaya dan taat kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan akan maju di depan kita untuk semua kita mengalami terobosan. Biarlah setiap firman yang boleh di-sharingkan maupun kesaksian yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga dan kami semuanya. Itu pun juga yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bukan saja Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau bukan saja Allah yang bangkit Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan breakthrough, terobosan buat setiap kami Bapa. Hamba-Mu Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang pada hari ini maupun yang di saat-saat yang akan datang menyaksikan Tuhan, mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkaulah yang membantu, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang menyertai mereka semuanya. Engkau melihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, tanda kami Tuhan berserah kepada Engkau. Biarlah Engkau turun tangan Bapa, biarlah Tuhan kami bawa Tuhan setiap pergumulan kami kepada Engkau. Kami mau belajar Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan Bapa. Yang pertama Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami apapun pergumulan di dalam kehidupan kami. Yang pertama dan utama, mencari Engkau Tuhan. Memiliki kepekaan akan suara-Mu Tuhan. Yang kedua, biarlah Tuhan dengan iman kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Kepercayaan kami hanya berlandaskan kepada Engkau Tuhan. Dan yang ketiga Bapak, yang ketiga Tuhan, kita percaya Bapak Ibu, mari kita sama-sama melangkah dengan iman. Kita sama-sama mau mengambil tindakan iman. Karena kita percaya Tuhanlah yang akan berperang buat kita semua. Apapun juga yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apapun itu Tuhan, Bapak Ibu memerlukan kesehatan, Bapak Ibu memerlukan satu terobosan di dalam usaha pekerjaan, terobosan di dalam hubungan keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Apapun itu, mari dengan iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan melakukan terobosan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami pun juga menjadi pelaku firman-Mu. Terlebih lagi kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Atau yang disebut dengan Holy Communion. Setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia harus menanggung dosa kita agar kita diselamatkan. Dia menanggung dosa kita. Dan Dia rela sesuai perintah Bapa di surga. Dia rela lakukan itu. Anda tahu Dia dipukul, dikhianati, ditempeleng. Bahkan Dia harus memikul salibnya dengan tetesan darah yang terakhir. Untuk mengganti saudara dan saya. Begitu baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan Yesus? Semua introspeksi.
Apakah Anda memberikan waktu buat Tuhan Yesus? Kalau sudah dapat berkat, kadang-kadang kita lupa. Kalau kita butuh Tuhan Yesus baru kita cari. Bukankah begitu kita? Oleh sebab itu, ampunilah Bapa. Ampuni kami Bapa. Bila kami senantiasa tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Ampuni Bapa, agar kami layak masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kami selalu mencari-cari alasan agar tidak usah perjamuan kudus. Oleh sebab itu ampunilah kami Bapa. Ini hari kami berjanji, kami akan lebih setia kepada Engkau. Kami akan memprioritaskan hidup-Mu nomor satu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Dan juga mereka yang belum percaya akan Tuhan Yesus, jangan makan perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini bisa mendatangkan hukuman dan juga bisa mendatangkan berkat. Saya berdoa Anda semua diberkati, bukan Anda menerima hukuman. Oleh sebab itu, taatilah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun tidak mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Semua yang bisa nyanyikanlah dengan sukacita. Yang bisa bahasa roh, ekspresikan dalam bahasa roh. Ora basikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ora basikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun the year of integrity. Mari kita bersih tangan dan murni hatinya di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita jangan sampai jatuh dalam tipu daya penipuan dan bersumpah palsu. Mari tahun ini genapilah, supaya saya berdoa semua yang hadir serupa dengan gambaran Kristus. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami percaya sekarang tiba saatnya Engkau akan mengurapi para pria, suami, kepala-kepala keluarga. Silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para suami yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah jasmani maupun rohani mereka Tuhan. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka Bapa. Berkati apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil karena Engkau terlibat di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka lebih rajin memprioritaskan hidupnya mencari Engkau Tuhan. Antara lain menjaga keintiman dengan Engkau dengan hadir di doa fajar maupun menara doa yang diadakan oleh gereja ini dari Senin sampai dengan Sabtu Bapa. Sekarang giliran para ibu-ibu mengangkat tangannya, istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan,
Berkati para ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Roh mendidik anak-anak takut akan Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak muda, silakan angkat tanganmu. Mereka yang single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi muda, generasi Yeremia ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menguatkan mereka. Engkau sudah menjaga kekudusan bagi mereka. Roh takut akan Tuhan mengalir di dalam hidupnya. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang belum nikah, carikan pasangan yang sepadan bagi mereka Bapa. Mereka yang single parents, Bapa, peluklah mereka dengan kasih-Mu, kasih filie, kasih agape-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan percaya dengan iman. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dengan iman. Seluruh keluarga besar, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Dia. Semua yang percaya katakan amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan, melangkah melalui setiap permasalahan dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita dan menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada PDP Chandra Hermawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan, dan kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD yang telah memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Chandra dan Bapak Gembala kita serta keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman atau slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877
23005577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 4 sore dengan live testimony dari Joshua Hakim dengan tema sepanjang bulan Juni, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid Kom 100, 200, 300, serta Kom 100 Junior yang akan diikuti oleh 356 wisudawan-wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan Kom secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 pukul 7 malam. Dan bagi keluarga atau teman wisudawan-wisudawati dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Khusus untuk para wisudawan-wisudawati, harap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan link, ID, serta password acara tersebut. Firman Tuhan di Amsal 29 ayat 18 dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, "When people do not accept divine guidance, they run wild, but whoever obeys the law is joyful." Ketika umatnya tidak menerima tuntunan ilahi, mereka menjadi liar. Tetapi barang siapa menaati hukum itu, ia bersuka cita. Mari kita sama-sama bergabung dalam online call dan menerima apa yang menjadi pesan Tuhan atau tuntunan ilahi melalui gembala kita dalam Pastor Message di bulan ini. Bergabunglah bersama online call pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat Indonesia. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan.
Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Ora Robert University, dan WIA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa terjadi bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa buat umat-Mu yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan membentengi saudara dari serangan pandemi COVID-19. God bless you all.